Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film bertema luar angkasa yang berjudul Ad Astra. Film ini dirilis tahun 2019 dan dibintangi oleh Brad Pitt. Film ini berkisah tentang sebuah perjalanan seseorang bernama Roy McBride ke ujung tata surya, atau lebih tepatnya di sekitar planet Neptunus. Perjalanan itu ia lakukan dalam rangka mencari serta menghentikan penyebab terjadinya bencana misterius di bumi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Roy McBride berada di sebuah menara antena luar angkasa. Ia adalah seorang anggota angkatan bersenjata, divisi ruang angkasa dan berpangkat mayor. Roy ditugaskan memperbaiki sebuah antena yang rusak. Sebelum melakukan tugasnya, Roy wajib menjalani tes kejiwaan untuk mengetahui kestabilan kondisinya. Setelah selesai diperiksa, ia dan rekan-rekannya segera keluar. Tiba-tiba saat sedang memperbaiki, terdengar sebuah dentuman dan gelombang cahaya entah dari mana menghampirinya. Gelombang tersebut menyebabkan lonjakan daya listrik yang sangat tinggi pada menara. Situasi pun menjadi genting. Roy mencoba untuk memutus aliran listrik pada antena, namun terjadi sebuah ledakan yang membuatnya jatuh ke bumi. Meski jatuh dari ketinggian, Roy tetap tenang kemudian membuka parasutnya. Roy berhasil mendarat dan untungnya hanya mengalami luka ringan. Paparan gelombang cahaya misterius itu ternyata menyebabkan serangkaian badai listrik yang membuat kerusakan di seluruh dunia. Setelah beberapa hari beristirahat, Roy dipanggil Menteri Pertahanan untuk menghadiri sebuah pertemuan penting. Di sana ia juga bertemu dengan Kepala Operasi Khusus Spacecom. Spacecom adalah sebuah perusahaan atau lembaga yang mengurusi segala hal tentang luar angkasa. Mereka membuka pembicaraan dengan memuji Roy kalau ia adalah seorang astronot yang sangat berbakat. Roy memiliki tingkat kejiwaan yang sangat stabil meskipun terjatuh dari ketinggian. Mereka kemudian bertanya apakah Roy sudah berkeluarga. Roy mengatakan kalau ia sudah menikah namun berpisah dengan istrinya. Menurutnya pekerjaan ini sangat berbahaya sehingga ia tidak ingin melibatkan siapapun. Lalu mereka mulai memberitahu alasan ia dipanggil. Roy kemudian ditunjukkan sebuah gambar spektrogram yang berasal dari planet Neptunus. Gelombang cahaya yang terjadi sebelumnya adalah sebuah ledakan sinar kosmis atau disebut dengan gelora. Spacecom mengatakan bahwa ledakan sinar kosmis disebabkan oleh semacam reaksi antimateri dan bisa saja terjadi reaksi berantai atau berulang. Antimateri merupakan antipartikel atau bisa dibilang kebalikan dari sebuah materi. Partikel sendiri adalah penyusun materi, jadi jika sebuah antimateri dan materi bertemu, maka akan terjadi sebuah ledakan dan melepaskan energi yang sangat besar. Pelepasan antimateri yang tidak terkendali bisa merusak stabilitas tata surya dan menyebabkan kepunahan umat manusia. Itulah yang terjadi di bumi pada saat ini. Sekitar 29 tahun yang lalu, mereka meluncurkan Proyek 5, sebuah misi di mana manusia pergi keluar tata surya untuk pertama kalinya. Roy tentu saja mengetahui proyek tersebut karena komandannya tak lain adalah ayahnya sendiri. Proyek itu diketahui sudah hilang kontak selama 16 tahun dan sejak saat itu misi itu pun dihentikan. Nah, Proyek 5 itu sendiri ditenagai antimateri. Mereka menduga kalau reaksi antimateri itu berasal dari Proyek 5. Dan mereka pun meyakini kalau ayahnya masih hidup dan berada di sekitar planet Neptunus atau dari mana gelombang itu berasal. Spacecom memiliki sebuah fasilitas di planet Mars yang tidak terkena dampak dari gelora. Mereka meminta Roy pergi ke sana untuk mengirim sebuah pesan yang ditujukan kepada Proyek 5 atau ayahnya. Mereka percaya jika pesan tersebut disampaikan langsung oleh putranya mungkin akan mendapat tanggapan lebih cepat. Setelah itu mereka bisa melacak keberadaannya dan mencari cara untuk menghentikan bencana ini. Sebelum pergi ke Mars, Roy terlebih dahulu akan pergi ke bulan menggunakan penerbangan komersil. Hal itu dilakukan sebagai pengalih perhatian, barulah dari sana ia akan terbang menuju planet Mars. Misi tersebut sangat rahasia dan ia tidak diizinkan untuk membicarakannya dengan orang lain. Kemudian pihak Spacecom menunjuk seseorang bernama Kolonel Pruitt untuk menemaninya. Setelah mereka bertemu, Pruitt memberitahu Roy bahwa ada kemungkinan ayahnya sengaja memutus kontak dan menyembunyikan sesuatu dari mereka. Roy sendiri sebenarnya lebih percaya kalau ayahnya sudah tiada. Ayahnya adalah salah satu inspirasi baginya bergabung menjadi astronot. Singkat cerita, mereka segera berangkat menuju lokasi peluncuran untuk pergi ke bulan.
Gak lupa Roy berpamitan melalui sebuah pesan yang ia rekam kepada istrinya. Kemudian di perjalanan, pramugari memberi informasi. Setelah sampai di bulan, mereka wajib meningkatkan kewaspadaan. Karena di bulan saat ini sedang terjadi peperangan dan banyak area tambang menjadi rebutan. Sementara itu di bumi, bencana gelora telah menewaskan setidaknya 43.000 jiwa di seluruh dunia. Setelah sampai stasiun bulan, mereka harus pergi menuju pangkalan khusus yang akan memberangkatkan mereka ke planet Mars. Pesawat angkasa yang akan mereka naiki bernama Cepheus. Awak krunya adalah pasukan militer dari Spacecom. Mereka tidak mengetahui misi ini dan berharap Roy tetap menjaga rahasianya. Lokasi peluncuran Cepheus ternyata ada di sisi gelap bulan. Tempat itu sangat berbahaya dan banyak penjahat yang bisa kapan saja menyerang mereka. Maka dari itu mereka akan dikawal pasukan militer. Dan benar saja, sepanjang perjalanan mereka sudah diintai para penjahat. Penjahat angkasa itu berniat membajak dan mencuri rover yang mereka tumpangi. Adu tembak pun tidak terelakkan, namun akhirnya mereka berhasil lolos dan sampai tempat peluncuran. Insiden menegangkan itu membuat Kolonel Pruitt kelelahan. Kondisinya tidak memungkinkan untuk pergi ke planet Mars. Roy pun gak masalah dan akan tetap pergi ke sana. Namun sebelum Roy meninggalkannya, Kolonel memberitahunya sebuah rahasia. Spacecom sebenarnya tidak yakin misi ini berhasil dengan baik. Kemudian Kolonel memberinya sebuah chip memori berisi data-data penting yang selama ini disembunyikan pihak Spacecom. Roy berterima kasih, berpamitan, kemudian segera naik ke Cepheus. Ternyata selain anggota pasukan militer, mereka juga seorang ilmuwan dan teknisi. Mereka terlihat senang karena penumpang mereka adalah anak dari seorang astronot legendaris. Setelah mengangkasa, Roy meminta izin kapten untuk istirahat sejenak. Kemudian ia membuka data memori yang diberikan kolonel sebelumnya. Data tersebut ternyata berisi rekaman sinyal darurat yang dikirim Proyek 5 kepada Spacecom. Terdapat juga sebuah pesan dari kru Proyek 5 yang mengatakan kalau komandan sengaja memutuskan semua komunikasi. Spacecom menyimpulkan kalau ayah Roy atau komandan Proyek 5 telah kehilangan akal. Jadi berdasar pesan itulah Spacecom sangat yakin kalau Proyek 5 masih beroperasi dan menyebabkan gelora. Spacecom juga memiliki sebuah rencana mengirim tim menuju Neptunus untuk menghancurkan Proyek 5. Hal itu dilakukan jika nantinya komunikasi Roy dengan ayahnya tidak berhasil. Roy pun menjadi bingung sebenarnya apa yang terjadi pada ayahnya. Apakah mungkin ia benar-benar menjadi gila? Padahal ayahnya adalah seorang lulusan terbaik dan jenius. Lalu di tengah perjalanan terdengar sebuah sinyal darurat dari stasiun angkasa bernama Vesta meminta bantuan. Roy mengingatkan kapten kalau ini adalah misi rahasia dan tidak boleh berhenti. Namun kapten memberitahu bahwa mereka memiliki protokol untuk menjawab panggilan dan memberikan pertolongan. Karena tidak mendapat jawaban, mereka akan masuk ke stasiun Vesta untuk melakukan pemeriksaan. Kapten mengajak kopilot untuk menemaninya, namun sepertinya kopilot itu ketakutan. Karena itu Roy menawarkan diri untuk menemani sang kapten. Mereka mendeteksi ada 26 kru di sana. Misi Vesta adalah melakukan penelitian biomedis dan riset hewan. Setelah masuk ke dalam, Roy dan kapten berpencar untuk memudahkan pencarian. Anehnya, Roy tidak menemukan ada tanda-tanda manusia lalu menghubungi kapten namun tidak ada jawaban. Roy kemudian mencarinya lalu melihat kapten diam tak bergerak dan ternyata ia diserang oleh seekor kera yang digunakan untuk penelitian. Kera itu juga berusaha menyerang Roy namun ia berhasil mengurungnya pada sebuah ruangan. Roy segera membawa kapten kembali ke pesawat, sayangnya nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Karena insiden tersebut, Roy mendampingi kopilot untuk melanjutkan perjalanan dan akhirnya mereka mendarat dengan selamat di planet Mars. Fasilitas Spacecom tersebut bernama ERSA. Roy langsung disambut direktur operasional yang bernama Helen. Ia pun senang akan kedatangannya dan mengantarnya ke ruangan di mana ia akan mengirim pesan. Kemudian muncul seorang lelaki menyambut Roy namun meminta Helen menunggu di luar karena ia tidak memiliki wewenang lebih jauh. Roy masuk ke sebuah ruangan yang sudah dipersiapkan dan mulai merekam pesan. Pesan itu akan dikirim melalui transmisi laser.
Pesan itu berisi bahwa Spacecom sudah mengetahui ledakan sinar kosmis berasal dari Proyek 5. Mereka menawarkan bantuan kepada Proyek 5 dan menyediakan misi penyelamatan jika memungkinkan. Setelah selesai, Roy pergi ke ruang relaksasi untuk beristirahat agar kondisinya tetap stabil. Mereka khawatir pengiriman pesan itu memiliki dampak psikologis, apalagi sudah 29 tahun ia tidak bertemu dengan ayahnya. Pada pengiriman pesan yang kedua, kondisi psikologis Roy mulai terpengaruh karena pesan itu lebih berisi tentang keinginan dirinya bertemu ayahnya. Dan pada pengiriman pesan yang ketiga, Roy mulai tidak mampu mengendalikan perasaannya. Kemudian pihak Spacecom masuk ke ruangan dan berterima kasih kepada Roy atas bantuannya. Mereka mengatakan kalau Roy akan segera dipulangkan ke bumi. Roy bertanya apakah mereka mendapatkan jawaban dari ayahnya. Lalu ia diberitahu kalau ia tidak bisa melanjutkan misi ini dengan kondisi jiwanya yang cukup terganggu. Setelah itu Roy dibawa ke ruang kejiwaan untuk mengetahui kondisinya. Tanpa sengaja ia bertemu dengan kru Cepheus. Captain. Roy pun memanggil kapten untuk berbicara dengannya, namun mereka tidak menghiraukan dan terlihat terburu-buru. Setelah menjalani tes kejiwaan, Roy dinyatakan gagal dan ia diminta ke ruang relaksasi untuk menstabilkan kondisinya. Helen kemudian masuk ruangan untuk menemui dirinya. Ia bertanya apakah Roy datang ke sini karena ledakan sinar kosmis. Roy pun mengatakan kalau hal itu adalah rahasia. Lalu Helen memberitahu kalau Cepheus dalam 5 jam ke depan akan lepas landas untuk melakukan misi penjelajahan luar angkasa. Namun anehnya Cepheus membawa sebuah senjata nuklir. Tentu saja hal tersebut untuk mencari dan menghancurkan sesuatu. Sebagai direktur operasional, Helen bertanggung jawab atas keselamatan ribuan orang di fasilitas tersebut. Ia meminta Roy memberitahunya lebih lanjut apakah gelora memang disebabkan oleh Proyek 5. Ia cukup peduli dengan semua orang meskipun ia tidak tinggal di bumi, karena Helen lahir dan tumbuh besar di planet Mars. Dan ternyata ayahnya adalah salah satu astronot yang tergabung dalam Proyek 5. Roy kemudian membenarkan kalau gelora disebabkan oleh Proyek 5. Kemungkinan gelombang lanjutan bisa datang kapan saja dan menimbulkan bencana lebih besar. Helen kemudian menunjukkan sebuah data rekaman yang ia dapat dari Proyek 5. Ayah Roy berkata kalau para kru tidak mampu mengatasi tekanan psikologis akibat bertahun-tahun di angkasa serta jauh dari rumah. Hal tersebut sangat wajar dan manusiawi. Coba bayangkan jika kalian hanya berada di rumah tanpa bisa pergi kemanapun, tentu akan berdampak pada kondisi psikologis kalian. Apalagi ini di luar angkasa, tentu akan sangat membosankan. Para kru dilaporkan berusaha menyabotase pesawat untuk pulang ke bumi, namun ayah Roy berhasil menggagalkannya dengan mematikan salah satu mesin penyokong kehidupan di stasiun mereka. Bahkan ia menghukum semua kru agar tidak menimbulkan masalah dan bersikeras Proyek 5 tetap akan melanjutkan misi. Helen mengatakan kalau ayah Roy secara tidak langsung telah membunuh ayahnya. Spacecom sendiri juga tidak ingin citra mereka buruk dengan menutup-nutupi kejadian tersebut. Roy kemudian meminta bantuan Helen apakah ia bisa membawanya pergi menuju Cepheus, dan ia mengatakan kalau ia sendiri yang akan menangani ayahnya. Helen kemudian mengantarnya pergi ke tempat di mana Cepheus akan meluncur. Namun satu hal yang pasti, Helen tidak bisa mengantarnya sampai ke pintu depan, karena sudah pasti mereka akan dianggap sebagai pemberontak. Mau nggak mau, Roy harus menyusup melalui sebuah saluran pipa di bawah tanah untuk mencapai roket peluncuran. Setelah sampai, Roy langsung memanjat dan masuk ke dalam pesawat. Tindakannya itu memicu alarm dan membuat para kru Cepheus bersiaga. Melalui alat komunikasi, Roy memberitahu kapten kalau ia bukan ancaman. Lalu kapten meminta Spacecom untuk memberinya perintah apakah mengizinkannya bergabung atau tidak. Pihak Spacecom memberikan perintah untuk menangani Roy dengan segala cara. Meskipun Roy berulang kali mengatakan kalau ia bukan ancaman, tetap saja para kru Cepheus menyerangnya. Lalu mereka terlibat duel sengit dan tanpa sengaja kapten menembak sebuah tabung yang mengeluarkan gas beracun. Oksigen di dalam pesawat pun terkontaminasi dan mereka tewas karena keracunan. Setelah kejadian tersebut, Roy tetap melapor kepada pusat kendali misi dan mengatakan kalau ia tidak berniat buruk atau menentang misi. Dan dengan sangat menyesal ia melaporkan kalau para kru Cepheus telah meninggal.
Roy mengatakan kalau ia tetap akan melanjutkan misi menuju Neptunus lalu menghancurkan proyek 5 agar tidak terjadi ledakan sinar kosmis yang semakin membahayakan bumi. Selain itu, ia juga merekam segala aktivitas perjalanan sebagai catatan penerbangan. Setelah itu, ia mematikan semua komunikasi agar tidak terlacak oleh siapapun. Dengan kecepatan yang dimiliki roket pendorong, perjalanan menuju Neptunus diperkirakan akan membutuhkan waktu selama 80 hari atau kurang lebih hampir 3 bulan. Agar dapat bertahan selama itu, Roy menggunakan alat penyokong kehidupan yang ada di dalam pesawat. Karena hanya sendirian dan perjalanan itu cukup lama, kondisi kejiwaan Roy mulai terganggu. Ia mulai mengalami delusi dan berbicara sendiri. Setelah perjalanan yang cukup membosankan, akhirnya Cepheus tiba di tujuan. Sistem komputer juga memberitahu kalau proyek 5 mengorbit di dekat cincin Neptunus. Kemudian Roy mempersiapkan bom nuklir yang nantinya akan digunakan untuk menghancurkan proyek 5. Namun sebelum itu, ia akan menjemput ayahnya terlebih dahulu. Roy tidak bisa membawa Cepheus terlalu dekat proyek 5 karena proyek 5 berada di antara bebatuan cincin Saturnus. Setelah menyalakan sistem autopilot, Roy segera naik pod atau pesawat mini untuk menuju proyek 5. In the end, the son suffers the sins of the father. Saat pesawatnya mendekati proyek 5, terjadi lonjakan daya yang membuat pesawatnya mengalami gangguan. Roy mencoba menghubungi ayahnya namun tidak ada jawaban. Lonjakan daya yang terjadi sebelumnya membuat pesawat yang ia tumpangi rusak, maka dari itu ia memutuskan keluar lalu masuk ke dalam stasiun ayahnya. Setelah masuk ke dalam, Roy mencoba untuk mencari keberadaan ayahnya. Ia juga menuju ruang tenaga stasiun lalu menyetel bom nuklir yang ia bawa. Tiba-tiba ia dikejutkan sebuah suara memanggilnya yang ternyata adalah ayahnya. Ia mengetahui kalau Roy akan datang setelah mendengar panggilan komunikasi sebelumnya. Ternyata saat itu ayahnya juga sedang mencoba untuk menghentikan gelora. Ayahnya kemudian bercerita bagaimana semua ini bisa terjadi. Awalnya para kru proyek 5 mencoba untuk kabur. Mereka menimbulkan kebocoran dan saling bertikai satu sama lain. Akibat dari pertikaian tersebut terjadilah bencana tersebut. Lalu Roy memberitahu ayahnya untuk itulah ia datang ke sini untuk menghentikan gelora. Ia juga meminta ayahnya ikut pulang bersamanya. Ayahnya yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk misi ini pun menolaknya. Semua yang ia lakukan sudah ia pikirkan baik-baik dan tidak ada keinginan untuk pulang ke bumi. Setelah bersusah payah membujuknya, ayahnya bersedia ikut bersamanya. Singkat cerita, sang ayah segera memakai baju astronot untuk ikut bersama Roy pulang ke bumi. Namun, sang ayah masih saja berkeinginan untuk menemukan kehidupan lain di luar angkasa, di mana rekan-rekannya menyerah setelah bertahun-tahun meneliti namun tidak membuahkan hasil. Roy mengatakan kalau ayahnya bukanlah seorang yang gagal meski belum menemukan apa yang ia cari. Yang terpenting saat ini mereka bisa saling memiliki. Roy kemudian menyetel bom nuklir yang akan meledak dalam 3 jam. Setelah itu mereka berdua pergi keluar. Lalu Roy mengikat sebuah tali penghubung antara dirinya dan ayahnya agar tidak terpisah. Namun tanpa diduga ayahnya menekan tangki oksigen yang melepaskan udara dan membuatnya terpental. Karena itu Roy pun ikut terpental bersamanya. Ia mencoba meraih ayahnya kembali, namun ayahnya bersikeras agar Roy melepaskannya. Roy tidak bisa berbuat banyak dan pegangannya pun terlepas. Sang ayah akhirnya melayang-layang di angkasa kemudian menghilang dalam kegelapan. Lalu Roy kembali ke stasiun proyek 5. Ia mencopot sebuah panel untuk menggunakannya sebagai pelindung saat melewati cincin Neptunus yang dipenuhi batu-batu angkasa. Dan akhirnya Roy pun berhasil kembali ke Cepheus. Setelah pertemuan dengan sang ayah, ada hal penting yang selama ini tidak ia sadari. Sejak kecil ayahnya telah menginspirasinya, bahkan ayahnya adalah alasan dirinya menjadi seorang astronot. Apa yang telah diraih ayahnya saat ini benar-benar luar biasa, namun di balik semua pencapaian tersebut ada satu hal yang ia lewatkan. Bahwa di luar angkasa yang sangat indah itu hanya ada sebuah kekosongan dan kehampaan. Tidak ada benci maupun cinta, tidak ada terang maupun gelap. Ia hanya melihat sesuatu yang tidak ada di sana dan melewatkan apa yang ada di hadapannya. Hal tersebut sama persis dengan apa yang Roy lakukan pada kehidupannya.
Ia telah membuang segalanya demi pekerjaan, bahkan istri yang dicintainya pun meninggalkannya karena kesibukan yang ia lakukan. Berbeda dengan ayahnya, Roy masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya setelah sampai di bumi. Setelah semua persiapan selesai, Roy mengirimkan pesan kepada pusat kendali bahwa misinya selesai dan ia akan menghancurkan proyek 5. Ia juga akan memanfaatkan ledakan dari stasiun tersebut sebagai pendorong utama Cepheus. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang itu, Cepheus sampai ke bumi. Lalu Roy menggunakan sebuah pesawat mini untuk mendarat. Kedatangannya sudah diperkirakan oleh pihak Spacecom dan mereka pun segera menjemput kemudian menolongnya. Setelah menjalani perawatan dan sehat kembali, Roy memberikan laporan resmi kepada Spacecom. Kini Roy akan menjalani kehidupannya seperti kebanyakan orang, di mana ia akan peduli dengan orang-orang di sekitar dan berbagi dengan mereka, sehingga Roy tidak akan pernah khawatir akan kesendirian. Kesimpulan dari film ini adalah Roy berhasil menghentikan bencana gelora yang ditimbulkan dari proyek 5. Meskipun ia gagal membawa ayahnya ikut bersamanya, setidaknya ia mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Sebuah ambisi atau cita-cita tanpa adanya seseorang yang peduli dengan kita hanyalah sebuah kehampaan yang gak ada artinya. Sama seperti apa yang dilakukan oleh ayah Roy. Apa yang ia kerjakan hanya untuk dirinya sendiri, dinikmati sendiri tanpa berbagi dengan orang lain, lalu bertambah tua dan akhirnya tenggelam dalam kesendirian. Itulah alur film Ad Astra. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.